Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christina Sinta. NIM 1810416752. Mata kuliah yang diambil Manajemen Pemasaran 2. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang video yang telah saya tonton, yaitu video mengenai business is like your mate, atau bisnis itu sama dengan manusia. Setelah saya menonton video yang dosen kami berikan, yaitu saya menyimpulkan dengan bahasa saya sendiri, yaitu meliputi, saya akan menjelaskan kembali dengan secara bahasa saya sendiri, yaitu apa judul dari video di atas. Business is like humans, atau bisnis itu sama dengan manusia. Yang kedua, siapa nama dalam pembicaraan yang saudara tonton, yaitu nama pembicaranya Sari Wahyudi. Yang ketiga, apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas, jelaskan secara perinci dan lengkap. Pertanyaan keempat, baik, di sini ada 7 pertanyaan. Pertanyaan dari nomor 3 sampai nomor 6 akan saya simpulkan menjadi satu jawaban. Yang pertanyaan yang ketiga, apa yang dijelaskan isi pembicara dalam video tersebut di atas? Kenapa bisnis dikatakan manusia, dan apa persamaan antara bisnis dengan manusia? Yang keenam, apa perbedaan antara bisnis dan manusia? Baik, saya akan menjawab ketiga pertanyaan tersebut dalam satu jawaban. Yaitu perusahaan atau bisnis bisa dikatakan sebagai organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan profil sebanyak-banyaknya. Apabila diketahui lebih lanjut, kata organisasi sendiri berasal dari kata Yunani organization, atau kita kenal dalam bahasa Inggris organization juga, yang artinya alat tubuh yang mempunyai fungsi tertentu. Yaitu dalam video tersebut, yaitu dimana jika manusia mempunyai organ jantung dan berfungsi mengatur aliran darah atau paru-paru untuk mengatur pernapasan, maka sama dengan bisnis yang juga mempunyai definisi market untuk bertugas memasarkan produk. Definisi marketing untuk bertugas memasarkan produk. Bagian keuangan untuk mengatur followers perusahaan, serta bagian HRD untuk ketenaga kerjaan. Jika saat setiap manusia atau tidak peduli miskin kaya, suku, ras, agama apapun, harus menjalani home life yang sama, dari bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia, yang mana ada tantangan dan permasalahannya sendiri di tiap fase. Maka sama pula dengan bisnis, tidak peduli besar kecil dari jenis indus. Di sini ada beberapa fase. Yang pertama, fase pertama, business life class challenge, disebut safe. Artinya masih berupa benih pemikiran untuk mendirikan usaha. Pada tahap ini biasanya seseorang mulai mencari informasi terkait produk apa yang harus dijual, di mana tempat jualnya. Yang kedua, fase startup, keadaan di mana pembisnis sudah mulai menjalankan bisnisnya. Hampir seluruh
Fungsi perusahaan dijalankan seseorang diri demi menghemat kos. Yang ketiga, fase growth, di mana bisnis mulai berkembang dan dikenal pasar. Selanjutnya ialah fase established head, yang mana pelanggan sudah trust dan bisnis mulai mengalami masa panen. Tahap berikutnya expectation, keadaan yang akan terjadi apabila pembisnis selalu tidak puas dengan status quo dan berupa meningkatkan kinerja bisnis dengan cara tambah kuasa gedung atau buku cadangan di wilayah lain. Pada akhirnya semua baris pada suatu titik akan memasuki tahap manufaktur, yang mana pertumbuhan usaha mulai dirasakan step. Tidak ada perkembangan secara signifikan, bahwa melihat kompetitor yang dulunya lebih kecil darinya sekarang tumbuh menjadi lebih besar. Sesungguhnya bisnis tersebut sudah memasuki di tahap X. Atas alasan kalau tidak ada terobosan lagi, maka bisnis akan collapse atau bangkrut. Jadi di situ perbedaan dan persamaan bisnis is life human. Dan manfaat yang saya peroleh dari video di atas yaitu kita mengetahui bahwa kenapa bisnis dikatakan seperti manusia, dan apa persamaan antara bisnis dengan manusia dan perbedaan antara bisnis dan manusia. Yaitu kita mengetahui bahwa bisnis juga memiliki organ-organ tertentu untuk menjalankan bisnis secara baik. Jika tidak ada organ-organ yang saling membantu, maka bisnis itu tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu juga dengan manusia. Jika tidak ada organ yang membantu seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya, maka manusia juga tidak akan bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan apa saja yang bisa dilakukan sehari-hari. Sekian penjelasan saya tentang video. Kurang dan maafnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.